Sehari pasca polisi menangkap tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan Dr. Tifa, tim kuasa hukum kini tengah mempersiapkan upaya pengajuan penahanan bagi keduanya. Kubu Roy menilai kliennya berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah. Apalagi kasus yang menimpa Roy dan Tifa hanyalah kasus fitnah, bukan kriminal berat seperti pembunuhan. Gangguan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini. Mereka kan belum tentu bersalah, ini kan ranah gray area, bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini, dan kemudian dikriminalisasi. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Direskrimum Polda Metro Jaya jelaskan alasan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah sebagai kelanjutan pelimpahan tersangka ke kejaksaan usai berkasnya dinyatakan sudah P21. Selanjutnya, polisi akan melakukan tes kesehatan hingga cross-check kembali seluruh barang bukti bersama kedua tersangka sebelum diserahkan ke Kejati DKI. Telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Sementara itu, pelapor kasus fitnah ijazah yakni Joko Widodo menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai sebuah proses hukum yang harus diikuti. Jokowi juga tegaskan keberadaan ijazah aslinya masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti untuk dibawa ke persidangan kelak. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Jadi kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Kasus fitnah ijazah Jokowi selangkah lagi akan memasuki tahap persidangan. Di tahapan inilah, kubu Roy berharap pengujian akan keaslian soal ijazah bisa dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya unsur fitnah dan pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak kembali ke Mapolda Metro Jaya. Keduanya diketahui menjalani perawatan di RS Polri. Apa perkembangan terbaru dari sana? Kita sapa jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Jamsari. Jihan, selamat petang. Sudah ada keterangan terbarukah dari RS Polri terkait kondisi keduanya? Ya, Cindy dan juga saudara, sampai sekarang memang kami masih menunggu keterangan lanjut dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan informasinya memang sampai saat ini bahwa baik Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih berada di dalam Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tepatnya di dalam Gedung Anton Sujarwono sejak kemarin sore, dibawa dari Polda Metro Jaya usai penangkapannya di pagi kemarin begitu ya, yang mana memang hal ini dilakukan utamanya atau awalnya ini untuk melakukan pemeriksaan medis ataupun kesehatan sebelum kedua tersangka ini diserahkan ke kejaksaan. Namun memang usai pemeriksaan kesehatan ditemukan ada kondisi klinis ataupun kondisi medis terhadap keduanya, baik itu Roy Suryo ataupun Dr. Tifa, yang mengharuskan keduanya ini dilakukan rawat inap intensif. Nah, sampai kapan ini memang masih kami konfirmasi, kami belum mendapatkan informasi lanjutan dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nah, kalau kami tadi sempat bertanya kepada tim kuasa hukum, tepatnya Refli Harun, ini menyatakan bahwa dari rumah sakit memang menginformasikan bahwa dari tim dokter merekomendasikan
mutlak untuk keduanya dilakukan perawatan secara intensif sampai waktu yang nantinya akan ditentukan karena ditemukan indikasi penyakit bawaan terhadap keduanya. Kalau untuk Dr. Tifa ini ternyata informasinya adalah asam lambung begitu ya, dan kalau untuk Roy Suryo ini memang masih kami konfirmasi kondisi klinis seperti apa yang kemudian menyebabkan dirinya harus dirawat di Rumah Sakit Polri dan kemudian ini mengundur begitu ya pelimpahan kepada kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi. Nah, prosesnya memang cukup dramatis begitu ya di kemarin, yang mana sempat ada penolakan kalau dari Roy Suryo sendiri, dan kalau di sisi lain dari Dr. Tifa ini keluar dari ruang pemeriksaan menggunakan kursi roda. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat, kenapa yang awalnya kedua tersangka ini terlihat sehat-sehat saja kemudian keluar dalam kondisi yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit ini harus dilakukan perawatan intensif. Sampai saat ini kami masih menunggu informasinya, sebentar lagi di sekitar pukul 5 sore akan mulai jam besuk, kami akan tunggu informasinya dan akan terus kami kabarkan kepada Anda. Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan Jamzari, terima kasih atas laporan Anda.